keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Pertama dan yang paling utama, marilah bersama-sama kita panjatkan puja-puji dan rasa syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak terukur. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur, yang akan disiksa, dibentur di alam kubur, sampai badannya hancur lebur bagaikan nasi menjadi bubur. Karena hanya dengan rahmatnya kita bisa memperingati hari yang bahagia ini, hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato ini yang bertemakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Karena butuh banyak perjuangan dan pengorbanan untuk bisa mempersembahkan kemerdekaan hidup di tanah ini kepada generasi sekarang seperti saya ini. Begitu hebat dan luar biasanya para pahlawan kita memperjuangkannya. Maka dari itu, marilah sama-sama kita menjaga negara Indonesia dari segala yang dapat memecah belah kedaulatan dan persatuan. Para hadirin yang saya hormati, dengan momen ini, marilah bersama-sama kita selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, seperti melestarikan budaya-budaya Indonesia. Untuk itu, tunjukkan apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa tercinta ini. Merdeka! Merdeka! Sekian pidato dari saya. Semoga bermanfaat dan ada hikmahnya. Sebelum saya tutup pidato ini, saya ingin pantun sedikit ya. Jika ada jarum yang patah, kulit pohon jangan potong. Jika ada kata yang salah, saya mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat yang sehingga kita bisa hidup sampai sekarang. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempersingkat waktu, izinkanlah saya menyampaikan pidato yang berjudul Kebangsaan dan Cinta Tanah Air. Teman-teman yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keanekaragamannya. Terdapat ratusan, bahkan lebih suku bangsa yang ada di bumi Indonesia. Dari suku-suku ini, kemudian terbentuk suatu budaya yang berbeda satu sama lain. Akan tetapi, jika kita disuruh untuk menyebutkan budaya-budaya kita, jawaban kita mungkin bisa dihitung dengan jari. Seolah-olah sebagai penerus bangsa generasi muda, seakan-akan kita tidak peduli terhadap budaya kita sendiri. Padahal seharusnya kita melestarikannya, bukan malah mengabaikannya. Di era globalisasi ini, budaya-budaya barat sangat mudah masuk ke Indonesia. Budaya barat ini tumbuh dengan berkembang dengan pesat di Indonesia. Dan kita sebagai generasi muda seakan lebih menyukai budaya barat tersebut. Kita merasa lebih percaya diri dan lebih gaul jika meniru budaya barat. Makanya tidak salah jika budaya kita diklaim oleh negara lain. Contohnya nih, negaranya Upin Ipin Malaysia, kemudian diklaim itu reog dan tari pendek. Jika memang wayang kulit itu budaya kita,
Mengapa harus malu untuk menontonnya? Jika benar batik termasuk budaya kita juga, mengapa harus malu sih memakainya? Teman-teman yang saya cintai, pepatah mengatakan, "Hubbul waton minal iman." Cinta tanah air sebagian dari iman. Maka dari itu, jika kita masih merasa bahwa kita memiliki iman, kita wajib untuk menjaga dan menjaganya, mencintainya, dan menjaga kehormatan serta keutuhannya. Karena dengan begitu, negara kita ini akan menjadi negara yang besar dan terhormat di mata dunia. Masa depan bangsa adalah tanggung jawab kita sebagai penerus bangsa. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Pak Polisi minum es kelapa. Sampai di sini, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpulan anaknya kita asiknya karena lillah, berajarnya berkayu, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar Jumat, jangan lupa membeli tomat. Kalau kita cinta pada Nabi Muhammad, maka jawablah salam saya dengan penuh semangat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan sambil kuliahnya di Mekah. Halo, perkenalkan nama saya Bunga Citra Aulia. Saya dari SDIT Al-Barkah. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SDIT Al-Barkah Bapak Imran Nasyadi SPD, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru SDIT Al-Barkah dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji, dan rasa syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak terukur. Oleh karena itu, yuk marilah kita bersyukur. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur, yang akan disiksa di bentur di alam kubur, sampai badannya hancur lebur bagaikan nasi menjadi bubur. Kedua, sholawat berbincangkan salah, marilah kita junjungkan kepada Nabi Pamungkas. Otaknya cerdas, kerjanya ikhlas, berwibawa dan tegas. Kalau berbicara lugas, top leader and top manager, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap tanggal 17 Agustus, seluruh warga di Indonesia berpesta. Kira-kira berpesta untuk apa ya teman-teman? Ya, berpesta untuk memeriahkan kemerdekaan. 17 Agustus adalah hari di mana seluruh warga di Indonesia mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan yang telah meraih kemerdekaan. Ucapan rasa syukur, bangga, bahagia atas kedamaian kesejahteraan di negeri ini. Seluruh pelosok di negeri ini meneriakkan kata merdeka, merdeka, merdeka. Beratus-ratus tahun kita dijajah, beratus-ratus tahun kita ditindas, beribu kali kita dipeperangi, beribu nyawa serta beribu liter darah telah terkorbankan karena penjajah yang kejam. Namun setelah mengalami kejadian yang sangat-sangat banyak memerlukan baik jiwa maupun raga, akhirnya para pahlawan pun dapat mengibarkan bendera merah putih dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Nah,
Apa yang harus kita lakukan sebagai pelajar? Nah, yang harus kita lakukan sebagai pelajar adalah belajar, belajar, dan belajar. Karena kita dengan belajar dapat ikut dalam mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bila kesalahan datangnya dari saya, bila kebenaran datangnya dari Allah. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata yang salah, tolong jangan laporkan saya ke polisi. Upin Ipin main ke sawah. Tolong maafin kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.